oleh Bapak Wawan Sumarno SP MSI, dan juga narasumber yang sudah hadir di tengah kita adalah Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Eka Sakti, Bapak Dr. Haji Agus Salim SEMS. Acara kami serahkan. Oke, kita tunggu dulu persiapan IT untuk menampilkan slide. Kita tayangkan sebentar video UKM UNES. Something new. You could be. Satu, dua, tiga, perjalanan. Kita langsung aja, Pak. Hah? Ya, saya cuma butuh pertanyaan. Bersama Dewa, bangun jiwa. Allahu Akbar. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. She was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep, dreamed of paradise, paradise, paradise. Every
time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. Lost maturity, goes on and gets so heavy, breaks the bottom. Mulai hari ini, jadikan diri ini manusia mandiri. Ikat saja muda karena manusia muda yang berkarya. Oh, siap sedia membantu sesama, tak pernah bedakan anak bangsa, menjunjung Nilai-nilai Pancasila, dasar dan menanti satya. ku berbakti Mulai hari ini, jadikan diri ini manusia mandiri. Tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa menjadi yang terbaik di bumi. Ibu Pertiwi kami, Pramuka Indonesia. Terima kasih kepada tim IT yang sudah menayangkan kegiatan-kegiatan UKM UNES, Menwa, FSI, Pramuka, Duta Ambasador UNES, Paduan Suara Mahasiswa UNES, dan UKM Olahraga Futsal Silat yang bergabung di bawah Kemahasiswaan Universitas Eka Sakti, Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Baiklah, selanjutnya acara kita adalah yang pertama sekali webinar kita pada pagi ini akan dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Universitas Eka Sakti, Bapak Dr. Agus Salim SEMS sudah bergabung di tengah-tengah kita dengan moderator Bapak Wawan Sumarno SP MSI. Silakan kepada Bapak moderator untuk mengambil alih acara. Oke, terima kasih banyak MC yang telah mempersilahkan kami untuk melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo siswa baru, masih semangat? Lambaikan tangannya. Oke, thank you very much. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Agus Salim MS. Beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik di Universitas Eka Sakti. Beliau adalah pimpinan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita nanti 20-30 tahun ke depan kita bisa menyusul seperti beliau ini. Amin, mudah-mudahan ya. Yang mudah-mudahan jangan putus asa, mudah-mudahan kita bisa menjadi seseorang nantinya 20-30 tahun yang akan datang. Oke, tanpa memperpanjang waktu karena waktu kita sangat terbatas,
beliau akan memaparkan tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Agus Salim MS. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa baru yang ada di sana, saya adalah Dr. Agus Salim MS selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik akan menyampaikan materi tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi yang pada siang hari ini akan saya sampaikan. Kemudian mungkin setelah acara sesi keempat mungkin muncul lagi saya selaku koordinator daripada tim IT dalam rangka perkuliahan daring. Baik, sistem pendidikan di perguruan tinggi ini saya sampaikan pada PK2MB tahun 2020 pada tanggal 10 Oktober 2020 di Auditorium Universitas Eka Sakti Akademi Akuntansi Indonesia. Next. Oke, kita mulai. Jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah universitas, merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cabang keilmuan. Setiap cabang keilmuan diwakili oleh satu fakultas dan setiap fakultas terdiri dari beberapa program studi atau jurusan yang akan menghasilkan tenaga yang lebih spesifik. Kemudian jenis perguruan tinggi yang kedua adalah sekolah tinggi atau institut. Satu lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang keilmuan dengan satu atau beberapa program studi yang akan menghasilkan tenaga ahli yang lebih spesifik. Dan jenis perguruan tinggi yang ketiga adalah akademi atau diploma. Lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang keilmuan, lama pendidikan antara 1 sampai 4 tahun dan tidak memberikan gelar kesarjanaan. Next. Status perguruan tinggi di Indonesia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah status perguruan tinggi negeri. Ini adalah milik pemerintah di mana perguruan tinggi itu berada. Salah satu contoh yang saya tunjukkan kalau di Sumatera Barat itu adalah Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, kemudian IAIN Alauddin. Kemudian status perguruan tinggi yang kedua adalah swasta, milik satu yayasan pendidikan tertentu. Salah satu contoh yang kita sekarang ini berada di tempat ini namanya Yayasan Perguruan Tinggi Indonesia Padang. Dan masih banyak lagi perguruan tinggi swasta yang dimiliki oleh yayasan. Kemudian yang ketiga atau status perguruan tinggi yang ketiga adalah kedinasan. Kedinasan ini adalah milik dalam salah satu kedinasan seperti Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Akademi Militer Republik Indonesia dan sebagainya. Dan itu yang disebut dengan kedinasan. Next. Kita lihat fungsi pendidikan tinggi. Fungsi pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Next. Tridharma pendidikan tinggi itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan ketiga adalah pengabdian masyarakat. Pendidikan dan pengajaran dengan cara mengajarkan dan menyebarkan luas dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau olahraga, serta nilai-nilai luhur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tridharma penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, serta memperkaya budaya untuk memperlancar daya saing
dan jati diri bangsa. Kemudian tridharma pendidikan yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat, mendorong modernisasi dan perwujudan masyarakat madani sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau disebut dengan IPTEX. Next. Program pendidikan di Universitas Eka Sakti Padang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Juga AAI termasuk di dalamnya adalah pendidikan vokasi. Program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Eka Sakti terdiri atas program sarjana dan program pasca sarjana. Sedangkan program pendidikan vokasi adalah Diploma 3 Manajemen Informatika Komputer bersama dengan Akademi Akuntansi Indonesia. Next. Kita lihat apa saja yang ada di dalam program diploma. Program diploma yang mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 100 SKS. Ya, 100 SKS, ini salah. Dan sebanyak-banyaknya adalah 110 SKS. Dapat ditempuh dalam waktu 6 semester atau 3 tahun dan selama-lamanya adalah 10 semester atau 5 tahun setelah pendidikan menengah atau sekolah lanjutan tingkat atas. Kemudian program sarjana, program akademik yang mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 satuan kredit semester. Pendidikan program sarjana dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester atau 4 tahun dan selama-lamanya 14 semester atau 7 tahun setelah pendidikan menengah atau sekolah lanjutan tingkat pertama. Next. Program pasca sarjana, program akademik yang mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 semester atau 2 tahun dan dapat ditempuh selama-lamanya 8 semester atau 4 tahun, termasuk di dalamnya adalah penyusunan tesis setelah program sarjana atau yang sederajat. Next. Pelaksanaan pendidikan di Universitas Eka Sakti berdasarkan kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum yang berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDikti. Pendekatan pembelajaran yang diaplikasikan adalah student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengarah ke revolusi industri 4.0. Lanjut, kelompok mata kuliah di UNES ada 2, yaitu mata kuliah wajib nasional, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Ini adalah suatu ketentuan yang ditetapkan di dalam SNDikti. Kemudian mata kuliah wajib institusi, artinya mata kuliah wajib universitas, yaitu bahasa Inggris, kuliah kerja nyata, kewirausahaan, magang, tugas akhir, skripsi atau tesis. Setelah dari itu ada lagi institusi fakultas dan ada lagi institusi program studi. Ini alur KRS atau pengurusan KRS online atau offline yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa berkonsultasi dengan PA-nya. Jadi setiap mahasiswa ini wajib atau harus memiliki PA, pembimbing akademik. Kemudian mahasiswa membayar SPP di bank secara online atau offline. Pembimbing akademik memberi pengarahan untuk mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan.
Setelah mahasiswa membayar SPP di bank, melakukan registrasi melalui bagian registrasi untuk dibukakan portalnya, kemudian mahasiswa mengisi KRS baik secara online maupun secara offline di Siakat. Pada saat mahasiswa mengisi KRS dan telah dikonsultasikan dengan dosen PA-nya, maka setelah dinyatakan final, PA harus melakukan validasi secara online. Setelah divalidasi, mahasiswa mencetak minimal 2 lembar KRS, 1 lembar untuk yang bersangkutan dan 1 lembar untuk program studi. Tetapi dibuat dalam bentuk 3 rangkap, yaitu BAK, yang mahasiswa yang bersangkutan dan program studi. Setelah dicetak, kemudian PA memberikan tanda tangan pada KRS. Kemudian mahasiswa menyerahkan KRS ke administrasi prodi, dan selanjutnya mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan. Next. Dosen penasihat akademik. Untuk membantu para mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya, Universitas Eka Sakti menyediakan pembimbing akademik atau penasihat akademik yang disingkat dengan PA. PA adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu dan berprestasi sesuai dengan kondisi dan potensi individu mahasiswa. Penasihat akademik adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasihat akademik kepada mahasiswa sesuai dengan program studinya berdasarkan kemampuan yang ada, sehingga program studinya selesai tepat waktu dengan baik. Mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan PA untuk permasalahan terkait dengan studi dan akademik, termasuk pemrograman KRS di setiap semester. Permasalahan terkait dengan studinya termasuk adalah konseling yang diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa tersebut bisa terhindar dari masalah, agar mahasiswa bisa tepat selesai pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian sistem SKS. Kegiatan pendidikan di Universitas Eka Sakti dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester atau disingkat dengan SKS. Dalam sistem kredit, perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan kredit sebagai tolok ukur beban pendidikan, terutama yang menyangkut beban studi mahasiswa. Pelaksanaan SKS. Pelaksanaan proses belajar mengajar dalam 1 tahun akademik dibedakan semester gasal, ya, dan genap, dan dapat dilaksanakan semester pendek dengan perkuliahan selama 14 sampai 16 kali tatap muka sesuai dengan kalender akademik. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengambil beban SKS sesuai dengan indeks prestasi yang dicapai pada setiap semesternya, maksimal 24 SKS. Ketentuan pengambilan SKS. Jika indeks prestasi semester atau IPS di atas 3,00, maka yang bersangkutan atau mahasiswa itu dapat mengambil 24 SKS. Jika IPS-nya 2,76 sampai 3,00, sebanyak 22 SKS. Jika IPS-nya 2,50 sampai dengan 2,75, jumlah SKS yang boleh diambil adalah 20 SKS. Dan seterusnya jika IPS-nya 1,5, maksimal SKS-nya adalah 12 SKS. Lanjut. Perkuliahan. Perkuliahan merupakan kegiatan akademik yang dilakukan oleh pengampu mata kuliah atau tenaga pengajar
yang meliputi kegiatan tatap muka, tutorial, praktikum, atau bentuk-bentuk lainnya yang disepakati antara mahasiswa dan dosen. Mata kuliah yang hendak ditempuh oleh mahasiswa dalam semester berjalan harus tercantum dalam kartu rencana studi. Saya ulangi, mata kuliah yang hendak ditempuh oleh mahasiswa dalam semester berjalan harus tercantum dalam kartu rencana studi mahasiswa atau KRS. Kemudian registrasi. Setiap mahasiswa baik D3, S1 maupun S2 wajib melakukan pendaftaran ulang atau biasa distilahkan dengan registrasi di awal semester sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan pendidikan yang disajikan dalam satu semester. Registrasi sebagai syarat memperoleh status aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD Dikti. Lanjut. Evaluasi hasil belajar. Setiap mata kuliah diadakan evaluasi penilaian dalam satu semester. Di antaranya berupa ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di samping membentuk evaluasi lainnya yang dilakukan oleh masing-masing dosen seperti penugasan, kehadiran, dan sebagainya. Ujian TA, skripsi, dan tesis untuk memperoleh gelar ahli madya, sarjana ataupun magister, mahasiswa harus mengikuti ujian tugas akhir untuk ahli madya, ujian skripsi untuk sarjana, dan ujian tesis untuk magister di depan tim penguji. Indeks prestasi. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dalam indeks prestasi semester atau IPS atau indeks prestasi kumulatif atau IPK. Evaluasi akhir program. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program diploma, program sarjana, dan atau telah lulus sebagai magister apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Lulus ujian tugas akhir untuk D3, skripsi untuk S1, dan tesis untuk S2 maupun sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 untuk D3 dan S1, sedangkan S2 minimal 3,00. Ketiga, tidak memperoleh nilai E karena nilai E nilainya sama dengan 0. Jumlah SKS dengan nilai D, bobot SKS-nya 1, sebanyak-banyaknya 10% dari keseluruhan beban studi untuk D3 dan S1, sedangkan S2 nilai C atau nilai C, nilai bobotnya 2, sebanyak-banyaknya 10% dari keseluruhan beban studinya. Lanjut, wisuda. Setiap mahasiswa dinyatakan lulus dalam yudisium akhir sebagai ahli madya, sarjana, dan magister wajib mengikuti upacara wisuda. Wisuda dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan April dan bulan Oktober pada tahun yang berjalan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat bergabung di Universitas Eka Sakti Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Agus Salim, yang telah memaparkan tentang sistem perkuliahan di perguruan tinggi. Tadi sudah dibahas mengenai beberapa jenis-jenis dari perguruan tinggi dan lain sebagainya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak Wakil Rektor.
Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa semuanya yang ingin menanyakan tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi, tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana pengisian KRS-nya dan lain sebagainya. Mungkin dari adik-adik mahasiswa dan teman-teman semua ada yang tidak paham bisa melambaikan tangannya agar dibuka mic-nya untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Oke, silakan sebutkan namanya, dari fakultas apa, jurusannya apa, prodinya apa, kemudian langsung ke pertanyaannya, ya. Ada, silahkan. Oke, silakan bertanya jika mic-nya sudah aktif pada mahasiswa sekalian. Oke, silakan. Sebutkan namanya, dari prodi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Sultan Sulai dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mohon maaf, namanya siapa? Ingin bertanya Pak, di situ tertulis jumlah SKS-nya 20/24. Jadi SKS yang ada di situ masih 20. Yang 24-nya itu kami selesaikan seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulangi sekali lagi karena kurang jelas. Sebutkan namanya, jurusan, dan pertanyaannya. Lambat-lambat saja supaya kami di sini mendengar dengan jelas. Di KRS kami cetakan Pak, di situ tertulis jumlahnya 20/24. Nah, jadi jumlah SKS kami 20. Terus yang 4-nya lagi cara penyelesaiannya kayak gimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang bertanya, nanti kita akan sekalian jawab oleh Bapak Wakil Rektor kita. Kita beri 3 pertanyaan, 3 penanya ya, 3 penanya dari masing-masing mahasiswa. Ada? Halo, cek. Oke, silakan. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Julius Salili. Pak. Pak. Saya Pak dari Fakultas Manajemen Informatika. Namanya siapa? Hadayat Pirhamisa Satkerebau. Siapa? Mohon diulangi. Saya mau tanya Pak. Mohon diulangi namanya. Apa? Saya mau tanya tentang perkuliahan aplikasi digital gimana ya Pak? Gimana caranya? Oke, terima kasih. Satu lagi penanya.
Ayo Pak. Pak. Oke, yang rambutnya rocker, silakan. Perkenalkan, nama saya Degorius Salili dari Fakultas Fisipol dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi pertanyaannya begini Pak. Apa sih keunggulan dari kampus swasta itu sendiri Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada 3 penanya. Yang pertama tentang mengenai bagaimana SKS itu tertulis di sana 20/24 SKS, maksud penjelasannya seperti apa. Yang kedua tentang kelas digital, bagaimana dan bagaimana cara mengaksesnya, dan yang ketiga adalah apa sih keunggulan dari kampus swasta, ya. Nah, mungkin ini langsung saja saya serahkan kepada Bapak Wakil Rektor untuk menjawab ketiga pertanyaan ini. Terima kasih Pak Wawan. Saya mulai dulu dari Mas Dion Putra. Ya. Untuk semester 1 dan semester 2 itu diberikan SKS paket. Saya ulangi, untuk semester 1 dan semester 2 itu diberikan SKS paket sebanyak 20 SKS. Kenapa kita berikan 20? Karena itu perintah daripada SNDikti. Ya, saya ulangi, perintah daripada SNDikti. Jadi saudara bisa dapat menambah SKS-nya jika Anda sudah berada di semester 3 dan seterusnya, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bisa sampai dengan 24 SKS. Tetapi untuk semester 1 dan semester 2 itu tidak boleh ditambah karena itu adalah ketentuan daripada SNDikti. Seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, termasuk perguruan tinggi negeri yang dibawa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya meningkatkan IPK-nya? Nah, saya kira itu harus belajar supaya nilainya lulus. Penilaian itu kalau disebut nilainya A, berarti nilai bobotnya 4. Kalau nilai di KHS-nya B, berarti nilai bobotnya 3. Kalau C, nilai bobotnya 2. Kalau D, nilai bobotnya 1. Dan kalau nilai E, nilai bobotnya 0. Bagaimana cara memperoleh nilai A, B, C, D, E? Tadi sudah saya gambarkan. Ada 2 ujian yang wajib diikuti, namanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan yang kedua adalah penugasan dan kehadiran. Kita di Universitas Eka Sakti memberikan prosentase daripada penilaian, yaitu absensi nilainya 15%. Ya, dari 100 nilai 100. Kalau hadir semua 16 kali atau 14 kali, berarti Anda sudah 15% kali 100. Kemudian nilai tugas, itu saya sudah perintahkan kepada Prodi, itu adalah 30%. 30%. Kemudian UTS, ujian tengah semester, atau diistilahkan kalau di SMA namanya mid semester, itu nilai bobotnya adalah 25%. Jadi kalau Anda dapat nilai 100 berarti 25% kali 100 berarti nilainya 25. Kemudian nilai akhir semester, ujian akhir semester atau UAS adalah 30%. Jadi kalau kita totalkan nilainya adalah 100%. Ya. Nah, jika Anda mau memperoleh SKS 24, maka IPK-nya atau IPS-nya harus saudara minimal 3,0. Berarti
nilainya harus minimal B semua, atau ada B, ada A1, C1. Ya, tapi harapan saya sebagai wakil rektor 1, harapan saya jangan ada yang dapat nilai C dan D. Kalau bisa tepat waktu 4 tahun ada sarjana dengan IPK 4,0. Harapan saya selaku warek 1. Tapi tinggal Anda apakah Anda mampu atau tidak, ladenilah dengan baik. Itu penjelasan saya terhadap Mas Dion Putra. Kemudian Mas yang dari D3 MIK, aplikasi digital. Ya, dari yang sebenarnya ini nanti sebentar di sesi terakhir kalau nggak salah akan dijelaskan tentang perkuliahan dengan menggunakan sistem digital. Tapi perlu saya berikan gambaran bahwa untuk masa pandemik sekarang ini semua perkuliahan itu dilaksanakan dengan daring, ya, online. Dan salah satu paket yang kita tawarkan kepada mahasiswa itu adalah kelas digital. Di kelas digital ini seluruh kegiatan itu ada di dalamnya. Absensi diambil di sana, tugas diambil di sana, ujian atau soal ujian diambil di sana, dan ujian akhir pun diambil di sana. Di paket program digital yang kita sudah tawarkan, yang insya Allah sebentar sore ini kita sampaikan kepada para mahasiswa. Jadi selama pandemik ini 100% kuliahnya seperti itu, ya. Tapi kalau setelah pandemik selesai, kita mengikuti aturan pemerintah. Aturan pemerintah itu kita gunakan kelas digital adalah 6 kali tatap muka, kemudian sisanya itu adalah offline. Kalau masa pandemik COVID-19 ini sudah selesai. Nah, itu yang penjelasan dari saya. Kemudian yang terakhir dari Mas Visipol Pemerintahan. Apa sih keunggulan kita kuliah di swasta? Ralat Pak, pertanyaannya itu tadi tentang apa keunggulan dari Fakultas FISIP katanya Pak. Oh, FISIP atau keunggulan kuliah di swasta gimana nih? Keunggulan FISIP katanya tadi Pak. Iya. Keunggulan Pol tidak bisa menjawab secara detail karena saya bukan orang Visipol, tetapi secara umum saya sampaikan bahwa di Visipol itu adalah salah satu fakultas yang memiliki program studi ilmu komunikasi, dan yang pertama kali dibuka itu di Sumatera Barat adalah di UNES. UNES sudah duluan membuka program ilmu komunikasi, baru Universitas Andalas. Satu. Kemudian yang kedua, seluruh alumni dan itu yang saya tahu adalah memiliki kemampuan untuk menjadi seorang, dan yang kedua sebagai public figure, karena di dalam program perkuliahannya itu disiapkan laboratorium yang berhubungan dengan pendidikan di mana mereka berada. Nah, kemudian keunggulan berikutnya daripada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, fakultas ini memiliki kerjasama yang sangat luas, baik instansi pemerintah maupun swasta, khususnya yang saya tahu adalah TVRI, TV One, kemudian media massa dan sebagainya. Itu sering kita lakukan kerjasama dengan media-media sosial tersebut dalam rangka pengembangan model IT. Dan salah satu produk dari Visipol ini adalah mahasiswa Visipol sudah mampu membuat sebuah acara yang disebut dengan apa namanya? Itu yang televisinya UNES, apa namanya? Lensa UNES. Seluruh kegiatan daripada UNES itu sudah di cover oleh Lensa UNES, dan itu disebarluaskan melalui media massa. Itulah keunggulan daripada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya kira itu yang saya tambahkan karena secara detail saya bukan orang ilmu komunikasi dan orang psipol, tapi secara umum sebagai Warek 1 itu yang saya bisa sampaikan. Saya kira cukup. Silakan kalau masih ada yang lain. Oke, karena waktu jualah yang kita memisahkan kita. Nanti kita bertemu di mata pelajaran tertentu dan insya Allah saya juga sebagai Wakil Rektor 1 tentu sebagai dosen. Nanti kita ketemu di mata kuliah yang saya ampuh pada hari Senin mulai ya, hari Senin mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih pemaparan dari pemateri kita, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Agus Salim MS. Mungkin dari pemaparan dari beliau sudah cukup jelas untuk kita. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh pemateri kita, narasumber kita nanti sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk para mahasiswa baru. Ya, sekali lagi kita beri aplaus yang semangat untuk kita semuanya. Ya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak narasumber Bapak Agus Salim selaku Wakil Rektor 1. Acara kami kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Agus Salim SEMS yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam sesi seminar pertama dalam PKKMB 2020. Terima kasih juga pada moderator Bapak Wawan Sumarno SPMSI. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi kedua. Selamat siang dari perwakilan Kemenhan Sumber, Bapak Kolonel Infantri Khairul Mustafa SOS MSI sudah bergabung dari Jakarta di Zoom kita pada siang ini. Assalamualaikum Pak Komandan. Waalaikumsalam Bu Susiap, apa kabar? Ya, silahkan saya langsung kembali kepada moderator. Saya serahkan kepada Pak Wawan Sumarno SPMSI. Silahkan Pak Wawan. Oke, terima kasih kembali untuk MC yang telah memberikan acaranya kepada kita lagi. Kami beri sambutan lagi untuk para mahasiswa kita. Lambaikan tangannya, masih semangat ya? Ya, masih semangat. Narasumber sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Kolonel Khairul Mustafa SOS MSI. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya, sehat selalu semuanya. Walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi seperti ini, tapi semangat tetap harus kita perjuangkan terus gitu. Jangan kasih kendor katanya. Oke, untuk mengingat waktu karena waktu kita sangat terbatas, kami langsung saja persilahkan untuk narasumber kita Bapak Kolonel Khairul Mustafa SOS MSI mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepada Bapak kami berikan waktu selama-lamanya. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Sampai jam 12. Sampai jam 12 Pak ya? Ya, sampai jam 12 berapa? Pak. Halo? Halo Pak. Waktunya sampai jam berapa Pak Wawan? Kita sampai jam 11.45 untuk materi, nanti 15 menit untuk sesi tanya jawab Pak. 11.45, oke. Ya. Terima kasih. Langsung Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Padang Bapak Henry
Mapesona, yang kami hormati Rektor Universitas Eka Sakti dan Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Bapak Dr. Otong Rosadi, SH.Mhum, yang kami hormati Direktur Akademi Akuntansi Indonesia, Bapak Ricardo, SPMM, yang kami hormati Ketua Pelaksana Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Insinyur Mahmud MSI, serta yang kami hormati MC kita, Ibu Susi, dan moderator kita, Bapak Wawan, serta yang saya banggakan mahasiswa baru, peserta BKKMB Universitas Eka Sakti, Akademi Akuntansi Indonesia tahun ajaran 2020-2021. Mengawali ceramah online ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ceramah online ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah pandemi COVID-19. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Eka Sakti atas undangan dan kepercayaannya, sehingga saya bisa menjadi narasumber pada kegiatan yang sangat mulia ini. Adik-adik mahasiswa peserta PKKMB Universitas Eka Sakti yang saya banggakan, pada sesi kali ini saya akan memberikan materi dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan Tujuan dan Harapan, agar nantinya intisari dari materi dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, maupun dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang mencerminkan sikap dan perilaku jati diri pemuda dan pemudi milenial bangsa Indonesia yang kita banggakan. Untuk menambah keakraban, mungkin bisa ditampilkan slide ya. Mohon ditampilkan slide ya. Ya, slide nomor 2. Slide nomor 2. Tim IT, mohon ditampilkan slide nomor 2. Mohon ditampilkan slide nomor 2. Untuk menambah keakraban, perkenalkan saya Kolonel Infanteri Khairul Mustafa, pejabat Kanwil Kementerian Pertahanan Provinsi Sumatera Barat, asal dari Malang, Jawa Timur. Alamat rumah di Bandung. Dan terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Untuk itu kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide nomor 3 Pak ya, bantuan. Kita masuk ke slide nomor 3. Slide nomor 3 Pak Wawan, mohon bantuan. Oke, sedang di ini suara IT Pak. Ya. Ada kesalahan teknis sebentar Pak. Ya, slide nomor 3 kita lanjut saja. Ya. Oke, bisa sudah tampil Pak? Kita lanjut aja, ngejar waktu ya. Ya, oke ya. Ya, makasih. Oke, siap. Adik-adik peserta PKKMB yang saya banggakan,
sebagai seorang mahasiswa yang merupakan calon kaum intelektual dan pemimpin masa depan, tentunya belum sempurna kalau kita belum belajar tentang sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Berbicara tentang sejarah, maka jangan lupa pakai jas merah. Artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah perjuangan bangsanya, termasuk menghormati jasa para pahlawannya. Pertama, sejarah mencatat bahwa pada abad ke-14, pada era kerajaan Majapahit berkuasa, semasa patihnya bernama Gajah Mada, pernah mengikrarkan Sumpah Mukti Palapa dengan tujuan dan cita-cita ingin menyatukan semua kerajaan-kerajaan seantero Nusantara. Disitulah tonggak sejarah konseb Bhinneka Tunggal Ika mulai tumbuh. Selanjutnya konsep kebangsaan mulai terarah semasa berdirinya Perkumpulan Budi Utomo 1908. Konsep persatuan dan kesatuan tercipta ketika dilangsungkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Konsep negara kebangsaan disepakati yang ditandai dengan tonggak sejarah hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Konsep tanah air atau geopolitik dapat kita raih ketika proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dan konsep negara kepulauan diakui seluruh dunia ketika dilaksanakan Deklarasi Juanda 1957. Itulah ringkasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang harus adik-adik mahasiswa pelajari dan fahami sebagai generasi milenial yang di dalamnya penuh dengan suri tauladan. Niscaya adik-adik akan menjadi generasi yang sukses lahir dan batin. Slide keempat. Next. Slide keempat. Ya, slide keempat. Tim IT mohon mengikuti. Ya, slide keempat. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa peserta BKM Universitas Eka Sakti yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan tentang perkembangan isu strategis agar kita sebagai warga negara Indonesia selalu waspada. Pertama, lingkungan keamanan strategis di sekitar Indonesia. Keamanan strategis regional dan pertarungan geopolitik dalam hal ini suatu negara untuk mencapai tujuannya masih berlaku. Tidak ada persahabatan yang abadi kecuali kepentingan. Sementara ancaman separatisme, terorisme, dan radikalisme masih terus kita hadapi. Pengendalian senjata pemusnah massal juga sangat diperlukan dalam rangka mencegah terjadinya perang dunia ketiga yang bisa memusnahkan kehidupan manusia. Revolusi industri 5.0 dan peperangan gaya baru seperti konsep network centris warfare, cyber dan drone dan sebagainya berdampak pada persenjataan yang kita miliki saat ini, mulai dari peluru, senjata hingga pesawat tempur tercanggih pun belum bisa menjamin suatu negara bisa menangkal peperangan teknologi yang bisa terjadi kapan saja. Adapun driver tantangan dan ancaman 5 tahun ke depan yang perlu diantisipasi, seperti ancaman keamanan transnasional. Mengingat negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat rentan terhadap penyusupan imigran gelap, kalau imigran ilegal, terutama di saat terjadi konflik negara-negara di kawasan ASEAN atau Indo-Pasifik. Demikian juga ancaman bencana alam yang selalu mengintai, karena negara kita termasuk zona rawan bencana, termasuk di dalamnya Provinsi Sumatera Barat, dan munculnya kekuatan regional baru serta perkembangan ancaman non-militer yang salah satunya sedang kita hadapi saat ini adalah adanya wabah pandemi COVID-19. Sehubungan keterbatasan waktu, kita langsung ke slide nomor 9, Pak. Tim IT mohon slide nomor 9. Satu lagi. Ya. Adik-adik peserta PPKMB Universitas Eka Sakti yang saya banggakan, selanjutnya akan saya jelaskan tentang sistem pertahanan negara yang kita anut sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2002 tentang pertahanan negara sebagai berikut. Pertahanan negara dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan militer dan pertahanan militer atau pertahanan sipil atau pertahanan non militer.